Itu apa yang bisa saya bantu Pak terkait dengan lukanya? Ya, ada luka robek di sini juga di tangan saya. Oh, luka robek ini. Kalau boleh tahu penyebab luka robeknya ini apa Pak? Tadi saya ada kecelakaan lalu lintas, yaitu dari motor. Oh, jadi kapan itu Pak? Kurang lebih 1 jam yang lalu. Baik, berarti tadi ada luka robek nih pada yang kiri bagian tol. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki gejala lain misalnya seperti nyeri kepala Pak? Tidak ada juga. Kemudian muntah-muntah? Tidak ada juga. Apakah Bapak sempat pingsan tadi ketika kecelakaan? Tidak. Baik. Baik Bapak, jadi di sini berdasarkan dari luka yang Bapak alami, jadi di sini untuk prosedur yang akan dilakukan yaitu adalah penjahitan luka. Di mana penjahitan luka ini nanti akan berguna untuk membantu Bapak dari penyembuhan luka ini. Kemudian nanti saya mungkin akan menjelaskan prosedur lebih lanjutnya di meja pemeriksaan. Kemudian nanti saya akan bertanya terkait apakah Bapak setuju dengan proses tata laksana tersebut. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Baik Bapak, dipersilakan untuk ke meja tata laksana. Sebelum saya melakukan tindakan pasar TPM ini. Bapak. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Krishna, dokter yang bertugas juga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengonfirmasi identitas terlebih dahulu. Bapak Widya, umur 30 tahun, datang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sepeda motor pada 1 jam yang lalu ini. Kemudian Bapak mengeluhkan adanya luka robek pada lengan kiri bagian bawah. Kemudian Bapak juga sadar penuh, kemudian tidak ada gejala lain misalnya seperti nyeri kepala atau riwayat pingsan serta muntah. Dan Bapak, jadi di sini untuk prosedur yang akan saya lakukan atau tata laksana yang akan saya lakukan yaitu adalah penjahitan luka. Jadi penjahitan luka ini nanti berguna untuk menutup dari luka robek yang Bapak alami dan juga mempercepat proses penyembuhannya. Namun nanti ada beberapa risiko yang mungkin terjadi yaitu misalnya seperti infeksi atau pembengkakan. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena untuk alat-alat yang saya gunakan itu sudah steril dan juga saya melakukan tindakan berdasarkan standar prosedur yang sudah berlaku. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, jadi di sini sebelumnya saya mohon izin untuk menilai dari luka yang terlebih dahulu terkait dengan panjang, lebar serta kedalamannya. Baik, untuk panjang lukanya yaitu adalah sebesar 5 cm. Kemudian untuk lebar lukanya yaitu adalah 0,5 cm serta kedalamannya itu sampai mencapai seperti ini. Baik Bapak, jadi di sini sebelumnya saya mohon izin untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada instrumen set bedah minor, di mana itu terdiri atas instrumen pemegang dan juga pemotong. Jadi untuk instrumen pemegangnya itu yang pertama ada clamp needle holder atau pemegang jarum, kemudian ada clamp arteri, kemudian ada pinset chirurgis dan juga ada pinset anatomis. Sedangkan untuk instrumen pemotongnya itu ada gunting jaringan dan juga gunting yang digunakan untuk memotong hipafix dan juga benang nantinya. Berikutnya di sini ada duk steril, di mana duk steril ini nanti berguna untuk mempersempit daerah operasi sehingga bisa lebih fokus ke daerah yang akan dilakukan tindakan. Berikutnya ada squid, di mana squid ini nanti digunakan untuk menyuntikkan atau menginjeksi dari anestesi lokalnya. Yang berikutnya di sini ada anestesi lokal yang digunakan yaitu lidocaine 2%. Kemudian berikutnya di sini ada kasa yang digunakan untuk membersihkan nantinya dan juga digunakan untuk menutup. Kemudian di sini ada juga bengkok sebagai tempat untuk alat-alat yang sudah tidak steril nanti. Baik, yang berikutnya di sini ada hipafix yang digunakan untuk memfiksasi dari kasa yang digunakan untuk menutup nantinya. Kemudian ada larutan salin dan juga povidone iodine yang digunakan untuk membersihkan atau sterilisasi dari daerah operasi. Di sini juga ada beberapa mangkok yang digunakan sebagai tempat penuangan dari larutan atau cairan tersebut. Berikutnya di sini ada hand rub,
untuk aseptik dan juga handscoon, dan juga ada safety box yang digunakan nanti sebagai tempat pembuangan untuk jarumnya. Dan juga di sini ada menggunakan benang jarum, di mana yang saya gunakan itu adalah catguard ukuran 3 yang digunakan untuk proses penjahitan nantinya. Bapak, sekian dari alat-alat yang digunakan. Jadi untuk langkah pertama saya mohon izin untuk melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Jadi belum menggunakan handscoon. Baik Bapak, untuk langkah pertamanya yaitu adalah sterilisasi dari luka Bapak. Jadi di sini untuk langkah pertamanya saya akan mempersiapkan luka Bapak menggunakan kasa yang sudah dicelupkan pada povidoniodin dengan gerakan sirkular dari arah dalam keluar. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan lagi menggunakan kasa yang sudah dicelupkan pada cairan salin, sama gerakan sirkular dari dalam keluar. Baik, berikutnya di sini saya akan mempersempit dari daerah tindakan menggunakan bib steril. Baik, jadi di sini untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan anestesi lokal yaitu Dopain 2%, di mana nanti ini berguna untuk mengurangi rasa nyeri yang Bapak alami selama tindakan ini. Jadi di sini saya untuk lidokainnya itu akan diambil sebanyak 3 cc yang disuntikan pada 6 titik di daerah sekitar luka, yang berarti itu sebesar 0,5 cc di tiap titik. Jadi di sini sebelumnya saya akan ambil dulu lidokainnya sebanyak 3 cc. Nah, jadi nanti di setiap kali penusukan itu akan dilakukan aspirasi sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak untuk penusukannya itu tidak terkena dari pembuluh darah ini. Jadi di sini saya mengizin Pak untuk memulai. Baik, saya aspirasi sedikit. Baik, karena tidak ada darah akan diinjeksikan dari anestesinya. Baik, kemudian di titik berikutnya aspirasi sedikit, kemudian diinjeksikan. Baik, di titik berikutnya aspirasi, kemudian diinjeksikan. Baik, kemudian untuk di titik berikutnya aspirasi, kemudian diinjeksikan. Baik, titik berikutnya aspirasi, diinjeksi. Titik berikutnya aspirasi, kemudian diinjeksi. Baik, sudah. Jadi untuk langkah berikutnya adalah mengecek dari anestesinya apakah sudah bekerja. Jadi di sini saya akan menggunakan pinset chirurgis. Pinset chirurgis di mana saya akan menjepit atau menarik dari tepi luka Bapak untuk mengecek apakah anestesinya itu sudah bekerja. Baik Pak, apakah terasa nyeri Pak? Baik, di sini karena Bapak sudah tidak merasakan nyeri, berarti menandakan bahwa anestesinya itu sudah bekerja. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan disinfeksi lagi daerah sekitar luka sama seperti tadi menggunakan povidoniodin dan juga larutan salin. Untuk yang pertama itu dari povidoniodinnya,
dengan gerakan sirkular juga. Kemudian cairan salurnya sama gerakan sirkular. Baik, di sini karena untuk desinfeksinya sudah selesai, jadi selanjutnya akan dimulai dari proses penjahitan. Jadi di sini sama izin untuk menarik keluar lagi. Jadi di sini saya akan memegang benang yang menggunakan needle holder. Ini juga menggunakan chirurgis. Jadi di sini saya akan mulai prosedur penjahitannya. Jadi di sini untuk jarumnya itu dipegang dengan klem 2/3 bagian depan dan juga 1/3 bagian belakang. Kemudian di sini untuk posisi tangan itu adalah pronasi, sedangkan siku itu 90 derajat dan bahunya itu abduksi. Jadi di sini untuk penusukannya itu di mana jarumnya itu akan dimulai dari tengah agar simetris. Kemudian untuk jarumnya itu tegak lurus dengan permukaan kulit dan juga sejauh 1 cm dari tepi luka. Kemudian setelah ditusukkan itu, ya kemudian selanjutnya di sini untuk tepi lukanya itu akan ditarik menggunakan pinset chirurgis dan akan dimulai penusukan. Dimana untuk penusukannya pergelangan tangan melakukan gerakan supinasi, sedangkan bahu akan melakukan abduksi secara serentak mengikuti dari lengkungan jarum. Baik, setelah muncul maka akan ditarik menggunakan needle holder hingga menyisakan 3-4 cm benang di atas permukaan kulit. Baik, untuk tepi luka selanjutnya dilakukan hal yang sama. Kemudian ditarik juga. Nah, berikutnya tangan kiri akan memegang benang yang lebih panjang, sedangkan tangan kanan akan memegang dari needle holdernya dan akan melakukan surgeon knot. Nah, berikutnya untuk benang yang lebih panjang akan ditarik ke benang yang lebih pendek. Baik, sudah. Selanjutnya untuk benangnya akan digunting. Pertama untuk guntingnya itu diletakkan pada simpul, kemudian diputar sebanyak 45 derajat, kemudian dikatupkan. Baik. Berikutnya akan dilakukan hal yang sama seperti tadi pada penjahitan lukanya, di mana untuk klien itu akan memegang 2/3 bagian depan atau 1/3 bagian belakang. Kemudian tangan pada posisi pronasi penuh dan juga bahu siku itu membentuk sudut 90 derajat dan bahu itu abduksi. Kemudian sama seperti tadi, untuk jarum itu akan diposisikan tegak lurus dengan permukaan kulit dan akan ditusukkan pada 1 cm dari tepi luka. Jadi di sini akan dimulai penusukan. Baik, di sini penusukannya. Kemudian untuk pergelangan tangan itu akan melakukan supinasi dan juga abduksi secara bersamaan pada bahu dan mengikuti lengkungan dari jarumnya. Baik, di sini karena sudah muncul di permukaan kulit yang lainnya, maka benangnya akan ditarik hingga menyisakan 3-4 cm di atas permukaan kulit. Kemudian dilakukan hal yang sama pada tepi luka lainnya. Kemudian ditarik hingga menyisakan 3-4 cm benang di atas. Baik, berikutnya untuk tangan kiri akan memegang benang yang lebih panjang dan tangan akan memegang needle holder dan akan dilakukan surgeon knot.
Selanjutnya untuk yang benang lebih panjang akan ditarik ke arah benang yang lebih pendek. Baik, sudah. Selanjutnya sama seperti tadi akan dilakukan penguntingan. Pertama untuk guntingnya itu diletakkan pada simpul, kemudian diputar miring 45 derajat, kemudian disatukan. Kemudian sisa jarumnya itu akan dibuang di safety box. Baik, di sini akan dilakukan penilaian terhadap hasil jahitan. Baik, di sini untuk hasil jahitannya itu sudah menutup luka, kemudian tidak ada jaringan yang tumpang tindih dan juga jaringannya sudah bertemu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melepaskan box sterilnya. Kemudian di sini pertama saya akan memberikan gentamicin dan juga menutup lukanya dengan sulfatul. Kemudian saya akan menutup lukanya menggunakan pasta. Dan juga akan memplaster dari lukanya. Baik, jadi di sini karena untuk prosedurnya sudah selesai, jadi di sini Bapak dimohonkan untuk menjaga dari lukanya, menjaga kebersihannya dan juga jangan dikenakan dari air. Jadi selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, Bapak mungkin dipersilakan untuk duduk di meja anamnesis karena saya akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Bapak, jadi karena prosedur tata laksananya tadi sudah selesai, jadi di sini saya menuju untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang Bapak alami. Jadi karena Bapak mengalami luka di lengan kiri bagian bawah, jadi saya mohon Bapak untuk tidak terlalu banyak bergerak pada bagian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya pendarahan. Kemudian Bapak juga dimohonkan untuk menjaga kebersihannya dan juga menghindari dari terkenanya air untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi atau infeksi ini. Kemudian di sini karena terjadi pada bagian tangan sekitar 10 hari atau 15 hari dari sekarang itu Bapak dipersilakan untuk datang ke sini kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang terkait dengan jahitan yang dilakukan tadi, apakah itu efektif atau terjadinya komplikasi terkait dengan tindakan tersebut. Baik Bapak, apakah